Darut Tauhid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita siapkan hati untuk menyimak tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Kenapa? Karena ada pilpres, apakah Allah tahu siapa diri kita? Allah dosa dan maksiat kita, Allah dan hati kita, Allah tahu pertemuan ini, apakah Allah tahu Presiden Indonesia? Ya sudah, kenapa berantem? Ya, tinggal nyoblos aja. Siapa kira-kira yang menentukan, bukan siapa presidennya, netral, ya kan begini terus, betul tidak? Sekarang mobil juga begini, Bu, karena kalau mobil pakai satu jari dipotret viral. Kalau tidak yakin ke Allah, tegang nih pilpres ini. Saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling menebar kata-kata tidak baik. Tapi bagi yang yakin ke Allah cukup satu ayat. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, duhai Allah malikal mulk, engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah, di dalam genggamanmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya.
Jadi yang menentukan presiden itu siapa? Yang menentukan camat itu siapa? Yang menentukan segala-galanya Allah. Yang menentukan suami itu siapa? Terima. Nah, suami saya perawat, ya karena ibu juga pahit. Allah, tidak ada yang jadi tanpa izin Allah. Cuman ingat, kekuasaan dan kemuliaan itu tidak sama. Orang diberi kekuasaan diuji oleh Allah. Kalau niatnya lurus, caranya benar, memanfaatkannya dengan benar, baru tu'izzu man tasya, baru Allah muliakan. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, menggunakannya salah, wa tudzillu man tasya, Allah hinakan. Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, benar? Diangkat oleh Allah, dikasih jabatan, dia korupsi, dihinakan oleh Allah, tangkap. Makanya jangan kagum kepada jabatan, karena jabatan itu bukan kemuliaan. Sikap terhadap jabatan itulah yang jadi kemuliaan. Hitler juga oleh Allah ditakdirkan. Mau cetung sama Allah yang nakdirkan. Tidak setiap orang diberi jabatan, diberi kemuliaan. Jelas? Makanya Bapak Ibu tidak usah pengen jadi presiden. Siapa yang milih? Kita kembali, jadi roja dan khaufnya itu kepada Allah. Roja artinya apa? Harap. Khauf, takut. Jadi harap dan takut itu harus ke Allah. Bu, Ibu, ibu sudah masak untuk suami. Disiapkan dengan baik, ditata dengan sempurna. Pak, makan dulu Pak. Tiba-tiba suami ngomong gini, maaf ya Bu, nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang, lain kali aja. Pergi aja si bapak tuh. Gimana perasaan ibu? Jawab, bagaimana perasaannya? Kecewa, terus sedih, lalu jawab jengkel, marah, apalagi kapok. Nah itulah ciri-ciri orang kurang ikhlas. Kalau ibu ngarap-ngarapnya keridhaan Allah, gak ada yang hilang. Niat sudah diketahui Allah. Masak sudah disaksikan Allah. Menata makanan sudah dilihat oleh Allah. Semuanya ada pahalanya. Tapi karena ibu berharapnya dari suami, bukan dari Allah, jadilah kecewa. Gak bahagia kan? Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Ibu-ibu yang terlalu cinta sama suaminya. Bu, jangan terlalu cinta, apalagi suami model-model ini, maaf ya Pak ya. Suami ibu tuh, ibu makin berharap dari suami, ibu makin gak bahagia. Karena suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, dia sendiri kelihatan susah bahagia. Maaf ya Pak ya. Serius. Makin berharap, makin terluka. Kata Ali bin Abi Thalib begini, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Jadi makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit. Paham? Paham? Sudah, demikianlah hadirin sekalian. Karena sudah dipahami, saya tidak menyangka secepat ini. Saya enggak mau istri-istri saya, maaf ya disebut 2 kali, dah kagok nyebut sekali dah. Mencintai saya berlebihan, mau apa? Saya cuman manusia, la haula wala quwata illa billah. Saya enggak bisa ngasih rezeki kecuali Allah yang nitipin. Saya tidak bisa menjaga dan melindungi kecuali Allah yang menguatkan. Tidak bisa apa-apa lelaki mah, kecuali Allah yang menolong. Ada yang suaminya sudah meninggal? Enggak, Cung? Acung, punten. Ya saya cuma nanya aja ya, enggak ada maksud apa. Ibu sudah meninggal? Siapa yang meninggal?
Suami, sudah berapa tahun? Ya sudah berapa tahun lama teh? 20 tahun, tapi saya lihat ibu masih hidup ya? Hah? Yang betul masih hidup enggak Bu? Masih makan? Masih berteduh? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami yang menjamin ibu ya? Betul tidak Bu? Makanya ibu tidak terlalu cinta ke suami, udah nggak ada gitu kan? Bagi yang ada cinta tapi biasa ya. Jangan dandan pengen dipuji, ini pengen, capek hidup kayak gitu. Makin banyak berharap, makin sering terluka. Sama dengan pilpres sekarang. Boleh suka kepada satu capres, suka boleh, tapi jangan banyak berharap, nanti banyak kecewa. Betul tidak? Suka tidak boleh berlebihan, sebel tidak boleh berlebihan, karena bisa dibulak-balik oleh Allah. Ini pernah kejadian di Bandung, ada seorang akhwat, kamu dijodohin sama itu, sama dia, amit-amit, ngeludah 3 kali, sekarang 3 anaknya tuh. Nikah. Jangan sembarangan, makanya Allah tahu tuh, Allah yang ngebulak-balik hati. Enggak boleh berlebihan dalam suka, tidak boleh berlebihan dalam benci. Ya, jelas? Roja dan khauf itu ke Allah. Jadi setiap kali kita ingin apa-apa, kita harus tahu yang kita inginkan tuh pasti ada dalam kekuasaan Allah. Sok, sekarang ingin apa? Sok sebutin pengen apa gitu. Nanti saya bantu jadi ilmu tauhid. Ya, ibu mau apa? Nggak ada keinginan. Apa? Ibu ingin umroh, yang nakdirkan umroh cuman Allah Bu. Bukan masalah uang umroh. Saya alhamdulillah 2 bulan sekali ke Tanah Suci, jadi saksi bahwa sebagian besar yang umroh itu syariatnya tidak ongkos sendiri. Ada yang diongkosin suaminya. Iya. Ada yang diongkosin bapaknya. Ada yang diongkosin menantu, ada yang diongkosin kantor, ada yang diongkosin majikan, ada yang dapat hadiah. Sebagian besar tuh nggak ngongkos sendiri. Jadi ada harapan. Minta ke Allah Bu, kalau Allah ngundang ada jalannya. Nanti ada apa hadiah umroh dapat, itu Allah yang ngatur. Tahun kemarin Darul Tauhid sampai 85 orang umroh gratis. Kalau Allah mau, gampang aja. Tiba-tiba datang gubernur, nitip 10 umroh, ya gratis. Datang ngumpul 85. Allah yang mengundang siapa yang dikehendaki. Ayo pengen apa lagi? Bah, pengen apa bah? Saya tahu. Pengen apa coba? Apa pengen apa, masa nggak punya keinginan? Malu-malu ku Daniel. Sok, siapa yang punya keinginan cepat, saya bantu. Apa Bu? Pengen kaya? Mau ngapain kaya? Nggak penting kaya tuh Bu. Yang penting tuh tiap perlu. Bukan ada, cukup. Sekarang ada juga kalau nggak cukup stres ya Pak. Yang penting hidup tuh bukan kaya, bukan ada, tapi cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Perlu buat makan? Cukup. Bukan ada, cukup. Buat nyekolahin anak, buat beli kendaraan, buat ke Mekah, buat beli rumah. Mau ngapain kaya? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, kaya lagi, dasar pengen. Gak usah pengen kaya Bu, saya nggak minta kaya Bu, saya mah pengen cukup aja. Perlu buat ini ngebangun asrama 8 miliar cukup. Kemarin beli gereja di Australia 7,8 miliar cukup. Udah yang penting mah tiap lu cukup. Ibu sekarang sepatu banyak, tapi nggak ada yang cukup, mau apa? Yang penting mah cukup, hidup mah bukan banyak, benar? Sok pengen apa lagi? Ini pengen apa?
Menil telebak hayang pisan. Saya bantu mengingatkan ke Allah pengen apa? Siapa yang ngomong pengen tambah istri? Ibu mewakili bapak. Pengen nambah istri, pengen punya istri gitulah ya. Semua akhwat itu ciptaan Allah. Mana tadi yang pengen teh? Rata-rata pengen ya. Nggak bisa jodoh itu ada tanpa izin Allah. Mau lelaki, mau perempuan, Allah yang ciptakan. Nggak bisa nikah tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Ada yang dinikahkan pezina, dinikahkan oleh Allah dengan pezina lagi. Tapi yang nggak ridho, karena banyak maksiatnya. Yang penting pernikahan itu diridhoi Allah. Nah, gimana ya? Saya ini kok kurang cakep, dengerin nih. Akhwat yang belum nikah ada? Coba jawab dengan baik. Ini dengar Ikhwan. Ikhwan dengar. Santri Ikhwan kecil lah. Akhwat yang belum nikah, maukah punya suami rupawan? Sudah rupawan, pintar, mau? Tuh, udah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya jelek. Tuh, Ikhwan dengar, ya ada harapan. Yang wajahnya kurang rupawan, yang kurang pintar, yang kurang banyak duitnya, asal akhlak bagus, ada harapan akhwat? Tuh ada. Coba Ikhwan. Mana Ikhwan yang belum nikah? Bapak nggak usah ikut ngacung, Pak. Maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan, pintar? Udah rupawan, pintar, banyak duitnya? Tapi solehah? Jadi Allah yang atur. Ya, kalau mau minta jodoh harus minta ke Allah. Pengen punya anak, Allah yang menciptakan anak. Gak bisa, gak cuman satu-satunya pencipta karunia, pemilik karunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apapun yang kita takuti pasti juga dalam kekuasaan Allah. Lagi musim demam berdarah, waduh takut nyamuk. Nyamuk ciptaan siapa? Nyamuk milik siapa? Siapa yang menghidupkan nyamuk? Siapa yang menentukan nyamuk ngegigit kita? Allah. Berlindung ke Allah. Makanya kalau takut sesuatu, kita harus yakin yang kita takuti itu juga makhluk Allah. Jelas? Ibu takut oleh suami enggak? Enggak, bagus. Suami yang suka takut istri ya. Saya udah cerita belum di sini tentang singa nikah? Udah ya? Udah, sok atuh ceritain. Kan ada suami pada takut istri, Pak. Suami takut istri sampai rajanya tuh malu karena semua suaminya takut. Yang takut istri pindah ke kanan saya. Ternyata para suami teh pindah ke kanan semua. Dasar takut istri, tiba-tiba seorang pindah ke kiri. Waduh, raja senang. Selamat ya, saudara satu-satunya lelaki yang berani ke kiri. Kenapa saudara ke sini? Saya disuruh istri saya, Pak. Gitu. Ternyata sama, sieun. Pak, jangan takut istri, saya cerita singkat, saya pengen cerita ya. Biarpun udah tahu ya. Khusus buat yang belum tahu nih. Tapi saya suka sekali cerita ini. Kalau manusia menikah, itu manusia pada salaman mendekat. Tapi ternyata kalau singa kawin, singa nikah, binatang gak boleh ada yang dekat. Tiba-tiba kucing mendekat. Singa marah, kucing berani ke sini, kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong nih, apa? Singa langsung kaget, pucet Pak. Apa coba kata kucing? Kata kucing gini, singa jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Ngerti, Meng? Jelas, Meng? Pus, ngerti nggak Pus? Si bapak, jangan mengeong di sini.
Di kantor mah gagah, ngau mah pulang ke rumah. Ada tentara di kantor pakai loreng TNI, pulang ke rumah ganti pakai loreng ucing. Gak boleh kayak gitu. Dengar, lelaki takut istri, dia baiknya cuma di depan istri, di belakang ngaco. Tapi lelaki takut ke Allah, dimanapun dia berada, insya Allah benar. Jadi jangan bangga ibu punya suami mengeok, ibu menggonggong. Nah, makin kuat iman, makin tenang. Karena harap dan takutnya Allah. Maka belajar mulai sekarang WA tuh. Kalau WA udah contreng biru 2, di atasnya ada tulisan online, tapi belum balas juga, tenang. Jangan ngirim gambar yang merah itu yang ada. Belajar untuk tidak ngarep-ngarep ke makhluk, itu belajar menguatkan iman. Makin berharap makin terluka. Jelas tidak nih? Kalau lelaki, jangan banyak berharap dari istri, jangan ngarap-ngarap dibukakan pintu. Nggak usah, bawa. Buka sendiri, pintu dikunci, kan ada kunci Inggris, linggis, cokel. Ayah, saya berusaha nggak ngarep-ngarep, enak Pak, beneran enak. Hidup mah enak, nggak ngarep-ngarep apa-apa. Sampai ke rumah, misalkan lagi sepi, ya udah nggak apa-apa. Misal ya, makanan nggak ada, ya tinggal beres-beres sendiri. Nggak ada air anget, tinggal ngangetin. Nggak ada, lebih nggak banyak berharap, lebih enteng. Gitu jadi lelaki mah jangan banyak berharap. Pak, mau makan apa? Udah Bu, nggak usah repot-repot. Suami teh istri mau berbakti dipersulit. Salah Pak. Dan memang nasib lelaki kan gitu. Bagian salah wae. Nggak pulang dicariin, pas pulang diomelin. Udah garis hidup kita kayak gitu. Ngerti lelaki? Kalem ya. Cik atuh Pak punya keinginan, saya tuh mau berbakti sama suami. Ya udah sok sekali-kali bikinin bakakak ayam. Ayam teh mahal Pak. Salah. Ya udah yang gampang lah bikin karedok. Bapak kan asam urat, bisa liar. Ya udah Bu, biar gampang mah ke warteg, murah, banyak pilihan, ibu nggak capek. Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya. Nasib lelaki masalah wae. Terima Pak ya, jangan mengeong. Terima kasih hadirin. Lanjut. Pupuk iman apa supaya iman kuat teh? Apa coba? Saya harus nanya dulu. Rukun iman ada berapa? Saya dapat viral tuh. Anak SMA pakai kerudung, rukun Islam nggak tahu. Saya mau viralin yang ini. Cik, rukun iman ada berapa Bu? Rukun Islam? Bagus. Coba apa rukun Islam? Pada bingung. Satu apa? Semua ngomong. Saya lihat yang nggak ngomong tuh apal ya. Masa orang Islam nggak tahu rukun Islam? Pengajian rutin kayak makan obat. Tapi yang berubah cuma seragam. Nambah ilmu, nambah iman harusnya. Rukun Islam yang kedua, benar sholat. Yang ketiga, saum. Yang keempat, zakat. Kelima, wah benar-benar luar biasa. Rukun iman, satu, ayo ngahulang ngelirin. Beriman ke siapa dulu? Yang kedua, iman kepada malaikat dulu atau yang ketiga? Salah, yang mulai paroh ya. Ciri-cirinya untuk mulutnya. Yang ketiga kepada kitab-kitab. Yang keempat, betul. Yang kelima, hari ulang tahun.
Hari akhir yang ke-6. Ya, baguslah. Awas ya, diviralin nanti nenek-nenek. Itu apal atau dan nenek mah baheula apalna. Nah, pupuk iman adalah ilmu. Jadi orang yang kurang ilmu bekal kurang iman. Kurang ilmu berarti kurang amal karena semuanya ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia wajib pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat wajib dengan ilmu. Waman arodahuma, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat wajib dengan ilmu. Kalau kita ketemu orang, anak, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang jadi baik, kebaikan baginya, cirinya adalah Allah mudahkan paham agama. Jadi anak-anak ibu kaya teh belum tentu dapat kebaikan. Anak-anak ibu bergelar juga belum tentu dapat kebaikan. Anak ibu terkenal juga belum tentu dapat kebaikan. Tapi anak ibu paham agama, itu ciri-ciri dapat kebaikan. Jelas hadirin? Makanya nanti kalau cari mantu jangan lihat topeng dunianya. Karena belum tentu jadi kebaikan. Kalau ada paham, bukan tahu agama, paham. Ada bedanya tahu dengan paham? Apa? Tahu, ya tahu tempe itu makan. Kira-kira. Dasar tengah hari dengar tahu itu langsung makanan. Tahu itu dengan mendengar, membaca, tahu. Kalau paham? Dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, orang yang beramal itu biasanya karena paham, bukan karena tahu, ya. Jadi ibu-ibu, orang yang paham agama dan mengamalkannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Itu tahu agama, paham agama, dakwah, tapi kelakuannya kok nggak cocok tuh, dengerin. Ini udah pelajaran yang lalu 4 tingkatan ya, ini ngulang dikit. Tahu dengan mendengar dan melihat. Tingkatan kedua paham dengan belajar. Tingkatan ketiga, ini bisa dengan riyado, mengamalkannya, melatih diri. Tahu kuda, banyak yang tahu. Paham kuda, belum tentu paham. Bisa berkuda, hanya bisa kalau latihan. Ibu tahu sabar? Tahu sabar? Jawab hadirin. Kalau tahu, kalau enggak jangan bikin emosi. Jangan bikin saya enggak sabar. Tahu sabar? Paham sabar? Nah, mulai pelan. Coba jelaskan sabar apa? Apa Bu? Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri. Tahu sabar, tahu, paham sabar, harus dengan belajar. Coba sabar, ada berapa tempat sabar? Ibu kalau ngomong nggak apa-apa Bu, 3, biasa, 3 minimal. Dalam apa saja sabar? Tuh kan, boro-boro sabar. Paham juga enggak? 1 dalam taat. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah. Coba nanti taraweh bulan Ramadan, mendingan 11 rakaat atau 23 rakaat? Jujur. 11 ya. Imamnya mendingan yang panjang bacaannya atau yang pendek-pendek tapi enak? Tuh kan. Can karuhan sabar, rencana aja udah enggak sabar. Harusnya dengar kata Ramadan itu udah Ramadan pahala ya. 11 atau 23? 23. Karena kalau biasa aja dikit jarang, mumpung Ramadan pahala melimpah.
Bacanya pendek, sepanjang-panjangnya. Harusnya gitu. Tapi dan rencana aja udah nggak sabar. Coba ini, kalau punya uang 120.000, yang dimasukin kencreng berapa? 20.000. Kalau ditambah rezekinya jadi 3 lembar, 125.000. Berapa yang dikesiniin? 5.000. Gitu tah hadirin. Sekarang ditambah lagi uangnya jadi 127.000. Berapa? 2.000. Jadi hese ka sorga teh hadirin. Dah kita mah rencana aja udah kopet hadirin. Bu, Ibu, coba tuh riado. Kalau punya uang potong 5%. Dapat 100.000, 5.000. Dapat 1.000.000, potong 50.000. Udah jangan ragu-ragu. Ini riado, potong, sedekahkan. Lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan berkurang nggak rezeki? Kalau nggak berkurang naik 10%, potong, dapat 1.000.000, 100.000 sedekah. Lihat jadi miskin nggak miskin. Bulan keempat naik lagi, potong 20%. Tuh kan saya udah lihat dari depan ya, tegang. 5% senyum, oke, bisa lah lumayan cobaan. 10, lah cicilan kumayan. 10% mulai mikir, pas 20, wah itu mungkin ya Maya nyiksa. Ini teh rencana hadirin, kita mah rencana aja udah kopet, benar? Bu, benar nggak? Kan saya lihat dari depan wajahnya, sing harulang, jadi ngarah rambak gitu, tuh acan nggak dipotong. Saya mah kalau sekarang dapat uang ya 10 miliar udah nggak ribet Bu. Tinggal dibagi 2, 5 miliar untuk sebelah sini, bagiin semua 5 miliar sebelah sini. Beres. Namanya juga ngelamun, nah makai pelit. Ari AA mana dong? Ya saya sambil pulang ke sana ngelamun 100 miliar sendirian. Tapi dah kita mah Bu, mau beramal udah nggak sabar. Nah sabar yang kedua dalam menjauhi maksiat. Aduh, atul ya tapi ngomongan teh. Itu hanya yang sabar yang bisa nahan dari omongan teh. Sabar dari ngambek, sabar dari berbuat jelek. Semua orang tergelincir itu karena enggak sabar. Yang berzina enggak sabar dengan syahwatnya, yang korupsi tidak sabar dengan peluang-peluang yang ada. Yang zolim itu tidak sabar. Kemarin tuh di Unpad 3 orang gantung diri mahasiswa dalam 81 hari tidak sabar menghadapi kepahitan. Makanya yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Jalanin musibah mah nggak usah banyak keinginan. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Tos pasti ada ujungnya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang, ngalir semuanya ada waktunya. Sing sabar, enggak pernah gagal orang yang sabar itu. Yang gagal tuh yang tidak sabar. Mengerti Ibu? Gimana suami saya? Sing sabar. Numana deui salakina, dah cuman itu. Tapi apa? Suami saya kelakuannya jelek. Hari ibu gimana? Saya juga. Tobat, ya. Jalanin aja kepahitan demi kepahitan teh dan semuanya udah diukur oleh Allah. Nah, Ibu, kalau ingin bisa menjadi orang yang mengamalkan, itu harus riadoh namanya. Harus latihan. Jadi kalau nanti ketemu orang yang menyakiti, itu teh menguntungkan bagi orang yang punya program riadoh, tapi menyakitkan bagi orang yang cuman teori. Kayak tadi tuh ya, udah masak, terus makanan tidak dimakan oleh suami. Nah yang sakit hati itu cuman ilmu.
Tapi yang riadoh, syukur, alhamdulillah. Ini tes keikhlasan saya. Makanya sering ditanyakan di sini. Kalau kita punya niat jadi orang ikhlas, riadoh ya. Ikhlas itu putus harapan dari makhluk kayak tadi. Kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih ke kita, bagus atau tidak? Jangan bikin saya nggak sabar, jawab hari ini. Kalau kita berbuat baik, terus yang dibaikin teh nggak berterima kasih, bagus tidak untuk riadoh kita? Bagus kan? Berarti kita latihan meningkatkan ikhlas. Kita sudah berbuat baik, dia tidak menghargai kebaikan kita. Bagi yang riadoh, bagus tidak? Bagus, makin meningkat. Makanya yang sakit hati itu yang memang cuman senang ilmu, tapi tidak senang riadoh. Paham tidak nih hadirin saya hut-hat kita? Ini kelemahan kita nih umat Islam. Kelemahan majelis taklim teh cuman senang dengar ilmu, tapi jarang riadoh untuk mengamalkan ilmu. Matakna walaupun seragam ganti-ganti enggak ngepek. Kelakuan awet, yang meningkat itu cicilan, lain meningkat iman. Nah, saya berharap pengajian kita ini harus berbuah riadoh. Riadoh teh ngelatih diri. Jadi pas pulang ke rumah, di mana mah? Di pengajian, nggak ngepek sama sekali. Bagaimana kita? Latihan apa ini? Sabar, tenang. Oh iya Pak. Si ngepek atuh mah pengajian teh. Kalau ke seragam yang berbeda, insya Allah. Kunaon sabar-sabar teuing. Nuju riadoh Pak. Aslinya mah yang utah tapi ditahan Pak. Anak menjengkelkan, riadoh. Benar? Suami menjengkelkan, riadoh. Orang yang meniatkan melatih diri, situasi sulit teh jadi dinikmati. Tetangga ngomong jelek, kita, oh ini dia. Latihan membalas keburukan dengan kebaikan. Gitu. Pilpres ini juga bikin saya susah. Lihat di TV, sekarang lagi dikejar-kejar nih saya sama wartawan. Katanya sekarang kuncinya di Abdus Somad dengan A'agim. Nice naon? Nyiksa. Jadi sekarang dikejar-kejar, ini aja aduh, telepon nanti jumpa ini, jumpa itu. Mau ini, adalah. Tapi saya ingat riadoh. Sing sabar. Nah, karena tadi hadisnya seperti itu. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz. Dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi hati teh yakin ke Allah. Tapi ikhtiar harus sempurna. Seperti Siti Hajar yakin rezeki itu ada, tapi sofa marwah 7 kali. Jadi ikhtiar itu bagi kita tuh ibadah. Jelas Ibu, yang menentukan mah Allah bukan ikhtiar. Ikhtiar mah amal soleh, hasil mah terserah Allah. Jadi nggak boleh jengkel. Abdi tetos tahajud, sudah tahajud, sudah saum Senin Kemis. Sudah one day, one juice. Tapi kenapa anak saya kok masih gini? Nah, eta teh enggak sabar. Dah gampang nanyanya, hari ibu tahajudnya khusyuk tidak? Khusus sih, enggak. Dah kita mah ibadah teh enggak capruk, Bu. Ibadah tuh lebih membanyak mengharapkan ampunan Allah daripada terkabulnya. Ada orang yang tahajud, ingin lunas utang, gak lunas-lunas. Allah teh kumaha. Teman saya punya utang gak tahajud lunas. Saya tahajud gak lunas-lunas.
Justru Allah tuh ingin bahwa dia tahajud tuh karena Allah, bukan karena hutang. Sesudah lempeng hatinya, ya Allah saya tahajud mah karena engkau, baru doa minta lunas, dilunasin. Banyak orang yang beramal tuh bukan karena Allah. Nah riyado ya, harus sungguh-sungguh ikhtiar. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Nah sesudah itu, kalau menimpa ida asobatu syai'an, kalau menimpa kepada kita sesuatu, wala takul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Duh, sekiranya saya melakukan ini pasti akan begitu. Enggak boleh. Seandainya tuh enggak boleh, Bu. Harusnya Masya Allah, maqdarullahi wa masya'a fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena lau itu kata seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Jadi ulah kalau udah prank piring pecah, aduh udah dibilangin piringnya disuruh di tengah. Kalah di pinggir tuh kan jadi pecah, nggak boleh. Ini saya sesudah ceramah malam Sabtu kemarin kan kesini nih, mau nginep di pesantren, berangkat dari Bandung jam 8:30 malam, macet di jalan, lagi tidur, tiba-tiba bangun. Suara apa itu? Nanya ke yang nyetir teh, aduh maaf, ini truknya nggak mau belok. Oh rupanya silaturahim antara mobil dengan truk. Atau truk mada ageng hadirin, digedel eta bemper teh langsung rusak. Ya sudah, ingat qadarullah, ini udah takdir Allah. Siapa yang niat tabrakan? Nggak ada. Truk mau tabrakan? Nggak mau dia. Saya mau tabrakan? Enggak. Jadi siapa yang menghendaki? Allah. Jadi gimana kita berhenti? Nggak usah tambah macet. Betul tidak? Minta ganti ke truknya, atuh kasihan, mereka penghasilannya dikit. Udah jalan. Tuh masih hidup. Memang mobil di bengkel. Ya nggak apa-apa rezeki tukang bengkel. Betul tidak? Udah belum bayarnya juga. Kenapa pusingnya dari sekarang? Hidup mah nggak usah dibawa ribet, betul? Kalau mau ribet, ribet. Itu ngomong jelek, ya udah biarin mulut-mulut dia, suara-suara dia. Kenapa kita yang jengkel? Tetangga teh meni pelit, biarin duit-duit dia, barang-barang dia. Kata kita pelit teh bukan dia yang pelit, kita yang pengen dikasih. Benar? Kenapa ibu dandan sakit hati? Kang, gimana penampilan saya? Eta teh nyiksa buat suami. Suami harus ngomong apa? Ngomong cakep, enggak begitu. Ngomong jelek, enggak tega. Jadi gimana solusinya? Udah Bu, ibu teh mirip kesemek. Itu solusi terbaik. Udah sing ridho kepada takdir ya, setuju? Yang ngatur takdir teh Allah. Jangan suka seandainya. Ada 3 sih seandainya tuh. Ada seandainya yang membuka pintu masuk setan, ada seandainya yang haram. Misalkan gini, coba seandainya ada tas yang ketinggalan nanti pas bubar. Lumayan duitnya buat saya. Itu mah dosa. Seandainya itu mau sama saya, dosa. Ada yang cita-cita seandainya tuh dosa haram. Kalau yang tadi ngebuka tipu daya setan. Ada tapi seandainya yang bagus. Seandainya saya punya uang pengen saya sedekah untuk masjid ini, bagus. Seandainya saya punya waktu, saya pengen bisa mengikuti pengajian, itu bagus. Seandainya untuk berbuat baik itu bagus. Tapi seandainya untuk takdir yang tidak bisa berubah, itu akan membuka pintu daya setan. Seandainya untuk maksiat, belum juga dikerjain, udah dosa. Sudah segitu. Sok kita tanya jawab. Jangan mempersulit orang lain ya.
Pertanyaannya yang mudah-mudah aja. Baik, silahkan yang akan bertanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah nggak usah dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi ada jalan tengah, Roza dan Khauf. Saya pernah dengar ceramah, di jalan sebelahnya ada enteng-entengin ibadah, sebelahnya lagi Berlebihan. terlalu berputus asa, berlebihan. Nah, Gulu. untuk menuju Roja dan Khauf itu, selain tips tadi riadoh, bagaimana Doa. amalannya? Doa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Waalaikumsalam. Doa. Udah dijawab barusan. Ada doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah dan harus kita baca terus. Tahu doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah gampang sekali. Sekarang pakai jilbab, besok lusa ada yang dibuka jilbabnya. Ada yang gak mau ke pengajian, sekarang tahajud, besok lusa gak mau tahajud. Bahkan gak mau sholat. Itu artinya diambil hidayahnya oleh Allah. Nah supaya tetap istiqomah, istiqomah itu sulit. Minta ke Allah ya, karena Allah yang ngebulak-balik hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ditulisnya ala dinika, dibacanya dinik, boleh. Dan satu lagi doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Rabbana hab. Nah jadi Rabbana hab lana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini teh doa supaya tidak dipalingkan hati ini, tidak dicabut hidayahnya. Harus, kalau dicabut mah udah nggak bisa apa-apa kita ini. Kita bisa begini kan karena hidayah taufik Allah. Kalau Allah mah nggak nunjukin mah nggak mau tengah hari ngumpul gini. Tengah hari ngumpul nggak jelas konsumsinya, panas ya. Tadinya mau kita jamu tapi di mana nggak jamu? Begitulah hadir. Insya Allah. Atau pengajian yang akan datang sambil makan-makan gitu mau? Mau enggak? Nah supaya semuanya kebagian bekal masing-masing. Jangan suka ngarap-ngarap dari orang lain. Ya pertanyaan selanjutnya. Dia bang, itu yang ngacung lagi menekarya pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masalah pilpres, cara untuk menghindari dari perbedaan. Karena kadang-kadang suka terpancing juga, gitu aja. Kenapa beda pendapat, ada yang nomor 1, nomor 2. Ini macam-macam penyebabnya. Pertama, karena informasi yang didapat. Ada yang dapat informasi ini, resep kade itu teh. Ada juga karena keterikatan kekeluargaan. Ada yang karena keterikatan organisasi, ya. Ada juga yang karena keterikatan emosional, pernah tersakiti, jadi sama dua belah pihak teh tergantung syariatnya informasi. Dan kita nggak bisa maksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Sekarang ada hoax misalkan atau berita,
biasanya nanti disebar ke yang temennya sendiri yang sebetulnya udah sejenis. Jadi seri sorangan, ngekei sorangan, padahal itu juga yang ini ngirim ke ini, yang itu ngirim ke itu. Sebab kalau ngirim ke lintas langsung gak dibaca, betul? Tenanglah, gini saya ngasih tahu ilmu jangan sakit hati ya. Kalau ada tulisan yang menyakiti hati kita, supaya enggak sakit hati, jangan dibaca. Itu rahasianya, serius. Kalau ada omongan orang yang bikin sakit hati, apa? Jangan didengerin. Kayak orang nelepon, ngomong aja ngomel, jauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit, maaf putus-putus, tolong diulangi. Ngagoak tuh hadir. Kalau saya Pak diajarinya gitu. Kalau TV acaranya bikin sakit hati, jangan ditonton. Udahlah, ada yang nanya Ari AA netral atau enggak? Enggak mungkin netral. Saya kan punya hak pilih. 1, 2 menyoblos tengah itu netral. Teka 1, teka 2 enggak mungkin. Saya punya hak pilih sebagai pribadi warga, saya tidak mungkin netral dan saya harus memanfaatkan suara saya. Tetapi sebagai mubalik, dengar nih ya, saya memilih dalam situasi yang seperti ini ngajak orang damai. Ngajak masyarakat sejuk, damai, akur, jujur, adil. Jangan sampai gara-gara pilpres umat pecah dan sudah terjadi sekarang perpecahan itu. Ada organisasi besar juga pecah juga. Gara-gara pilpres 5 tahun sekali. Kalau umat pecah, hancur negeri ini, benar? Nah saya milih sebagai mubalik, ngajak umat jangan sampai rusak ukhuwah. Jadi saya mengajak, ayo umat jangan sampai rusak akidah. Jangan sampai mikirin pilpres sampai lupa ke Allah yang menentukan segala-galanya. Jangan sampai, wah kalau ini presiden kita nanti akan begini, kata siapa. Dari dulu gue udah sering ganti-ganti presiden. Kita mah gini-gini, kecuali makin tua, benar? Dulu kan ibu masih lucu pisan waktu pilpres dulu ya. Sekarang lebih lucu. Jaga akidah, jangan sampai terjamin oleh capres. Capres belum tentu hidup bulan April. Benar? Kita juga belum tentu hidup, jangan wah, ternyata tanggal 16 meninggal. Yang kedua, jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara pilpres akhlak jadi rusak. Yang jadi bekal pulang kita itu bukan capres, akhlak kita, benar? Ini serius nih. Dan yang ketiga, jaga ukhuwah. Jangan sampai gara-gara pilpres kita jadi banyak musuh dengan saudara kita. 3 hari aja haram hukumnya. Kita tidak nyambung silaturahim, benar? Eta teh saudara kita, yang ini pada sholat, yang ini pada sholat, yang ini tahajud, yang ini tahajud, yang ini ngadoa, yang ngadoa. Masa kita mau musuhan? Jelas? Wah, sambil ngeliatin terus jadi saya, masa mau musuhan? Hadirin. Enak janggot kayak pengen segera 17 April, jadi saya susah bergerak. Jadi AA milih yang mana? Ya saudara juga udah tahu lah ya. Tapi saya tetap sebagai mubalik ngajak umat bersatu. Jaga akidah, jaga akhlak, jaga ukhuwah. Tingkatkan ibadah, banyak doa sebab Allah yang nentukan takdir. Nanti kalau sudah digariskan siapa yang terjadi, terima takdir itu, nggak usah jengkel. Ya, nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap seradi, bawang goreng, gepuk. Ya, jadi bubur ayam spesial. Sok, ibu mau nanya apa? Dari ibu-ibu. Sedikit deketan gitu mah ibu nanya ke sebelah WA tuh yang gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, saya baru pertama dipertemukan dengan AA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kemana aja Ibu selama Ada, ini? Kunaon make baru pertama. Ha? lihat sih di televisi. Gini, tadi AA berbicara membeli gereja di Australia. Ya, saya
Ustaz. Oh, Nah itu, semua mengerti. iya, maksudnya bagaimana Aduh. untuk menguatkan hati saya gitu di saat ujian itu datang lagi gitu Ustaz. Untuk menguatkan hati supaya nggak berpikirnya kadang, ya Allah kok gini banget ya Allah ya, Iya. kok Allah ya begitu, ngerti kan? Jadi Nah, begini, ya udah. Bu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu coba gini ya, pas ada ujian itu jangan kebanyakan disibukin mikir, tapi disibukkan zikir. Dan sakit, dah baca Quran aja. Dan mikir juga nggak selesai, benar? Sibuk aja baca Quran, sibuk sholat, sibuk istighfar, sibuk. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, itulah fadkuruni adkurkum. Allah akan mengingat kita dengan spesial. Dan banyak mikir juga nggak selesai Bu, banyak tipu daya setannya. Mikir zikir gitu aja. Ambil Quran baca weh. Jadi maksudnya kita tetap lagi sakit nih di tempat tidur gitu. Maksudnya Ya, belum baca Quran tapi tetap weh. baca Quran gitu. Iya gitu Bu. Gitu aja. Makasih Ustaz. Iya itu lebih menolong. Dan mikir juga nggak nolong. Dokter bukan, perawat bukan kita kan. Kalau lo sana sini setan nipu, membuat kita enggak ridho ke takdir, betul tidak? Gempur dengan zikrullah. Nah zikir itu bisa pakai asmaul husna. Kalau nggak bisa kita istiqomah dengan menyebut nama Allah, baca Quran. Baca Quran aja di samping yang sakit. Ini kan cerita Bu, anak saya melahirkan cucu prematur Bu, pecah ketuban, baru 6,5 bulan, masih kecil sekali, 800 gram, bayinya kecil sekali, tapi tidak punya pilihan, tapi yakin ini udah takdir Allah. Masuklah ke nisu itu ya, dimasukkan ke rahim buatan. Bayangkan di sana di rahim buatan, itu ada 11, yang selamat 2. Selebihnya meninggal, ada yang diinfus meninggal, ada yang dikasih susu ini diare meninggal. Kecil-kecil banyak tuh yang bayi ini. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah, sudah 2,4 kilo sekarang. Sudah 3 kali lipat, jadi bayi betulan gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh ibu bapaknya nggak bisa apa-apa selain baca Quran dan doa. Terus saja kalau datang dibacakan Quran bayinya itu kan kalau diinfus salah darah atau darahnya nggak cocok menolak. Belum lagi jantung kan belum selesai bolong jantungnya. Pas diperiksa jantung bolong ini belum selesai. Oh kan masih belum jadi bayi. Siapa yang bisa menyelesaikan? Itu bapak ibunya alhamdulillahnya tuh hafiz dan hafizah Bu. Jadinya baca Quran terus dibacakan Quran. Dan mikir juga nggak selesai masalahnya. Nah gitulah Bu. Jadi kalau kita disibukkan oleh kebaikan, kita tidak akan sibuk oleh dosa dan kesia-siaan. Jadi sekarang kalau mulai galau, mikir, udah der aja zikrullah. Ya, sholat, ngaji gitu Bu. Ini teh one day one juice di sini enggak nih? Ibu-ibu penelitian teh ibu-ibu tuh 3,5 jam loh buka WA Bu. Dikit-dikit WA, bangun tidur, uyup, ayap, apa ya? Sampai bercahaya wajah ibu teh. Udah gitu broadcast, bangun sahabatku, bangun dia sendiri enggak, itu terus. Sedangkan baca Quran jarang, padahal satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Sekali nyebut bismillah, apalagi 1 juz. Sunnahnya tuh 1 bulan sekali hatam Quran. Jadi one day one juz tuh bener-bener itu amalan yang bagus. Ayo amalkan maca WA wae malu. Enggak dijamin ke sorga dengan WA. Tapi kalau baca Quran dengan ikhlas banyak kebaikan. Baca Quran Bu,
ibu-ibu yang jarang baca Quran pasti banyak ngobrol. Kalau orang senang baca Quran tuh ngobrol tuh jadi nggak nafsu karena menghabiskan waktu. Satu halaman tuh 3 menit setengah kalau baca normal, rileks. Ibu dan teh setengah jus loh. Iya kan? Pak Bulit yang apa coba itu? Cilcong. Gitu Bu, tolong disibukkan dengan kebaikan ya Bu ya. Sholat. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jasadnya. Ada mana. Yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanya, cuman ini beda pembahasan yang tadi AA bahas ya. Apa? Ini sebetulnya lebih enak yang cocok sih. Asal jangan yang susah-susah, kalau yang susah bagian Ustadz Abdul Somad. Saya yang ringan aja, sok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misal ada cerita orang tua itu tidak melakukan ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tapi dia itu bilang sama anaknya, kamu tuh bakal hidupnya sengsara, segala macam yang buruk-buruk. Apakah orang tua itu ucapannya akan diijabah sama Allah, sedangkan kehendak Allah itu diridhoi sama orang tua juga ridhoi sama Allah juga kan? Itu apakah akan dikabul apa enggak? Gitu. Terus bagaimana menghadapi cobaan tersebut sama orang tua gitu? Sabar apa enggak sebagai anak? Terima kasih. Bukan sabar atau enggak, bagaimana caranya sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini ya. Tiap keluarga tuh ada cobaan masing-masing. Ada yang di anak cobaannya, ada yang di suami, ada yang di istri, ada yang di orang tua. Semuanya ini ujian hidup harus dijalani ya. Ingat, yang menentukan segala-galanya itu Allah, yang ngebulak-balik hati juga Allah. Jadi kalau kita sudah menasehati dan tidak diikuti, jangan berhenti nasihatnya. Karena yang menakdirkan orang jadi soleh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tobat. Tobat. Jadi kalau anak nggak nurut, ibu yang tobat. Bapak kalau istri nggak nurut, bapak yang tobat. Kalau orang tua begitu, anak tobat. Tobat kenapa? Karena boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa kita. Ya, tobat aja nggak ada ruginya tobat. Yang kedua, ya pokoknya evaluasi diri. Jangan takut oleh omongan orang yang tidak pada tempatnya, tapi takutlah oleh keburukan kita sendiri. Karena yang membuat kita celaka itu bukan omongan orang, tapi omongan kita sendiri. Makanya terus kalau memang situasinya begini, doakan orang tua dan berbakti terus yang baik dan ikhlas kebaikannya. Nanti ada waktunya Allah ngebulak balik hati. Gimana orang tua yang enggak sholat pengutuk, Allah maha bijaksana ya. Allah tahu mana yang soleh, yang taat, mana yang kurang taat. Gitu. Terakhir itu ibu udah ngatur luar biasa. Oh ini nih kasihan. Atau gini, bapak yang megang mikrofon, ibu yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, sebelumnya saya juga mohon maaf sama AA. Pernah saya agak nggak suka sama AA tuh dulu ya. AA mohon maaf. Saya mengerti. Karena saya itu AA udah berapa kali saya ke Bandung dulu waktu AA zaman terkenal loh AA. Zaman terkenal banget jadi artis. Dipoto terus tuh AA dulu. Dirobek nggak potretnya? Enggak sih, masih simpan. Tapi mohon maaf ya apabila saya salah. Lain kali jangan kebanyakan mikirin suami orang ya. Dulu kan gimana iya. ya? Kan, Dulu salah saya Bu.
Dulu saya dakwahnya membuat orang suka kepada saya, betul. bukan ke Allah, bukan ke Rasul. Makanya oleh Allah ditakdirkan begitu. Sebetulnya saya nggak salah-salah amat sih. Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi begitulah. Betul ya. Nebus dosa kesalahan. Iya. Tapi saya mau tanya ya sekarang. Saya itu memang terus terang hobi selfie gitu ya. Kalau udah selfie itu kadang-kadang ditaruh di Facebook apa di Instagram gitu ya. Tapi gimana gitu hukumnya itu? Saya juga masih kayak keingetan apa ini hukumnya haram apa dosa gitu. Saya gitu aja. Sesuatu, pertanyaannya. tunggu dulu, sesuatu itu jadi amal syaratnya dua. Niatnya benar, lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya benar, itu jadi amal. Nah sekarang ibu nanya niat selfie apa? Niat selfie buat nyimpen foto aja kenang-kenangan gitu kan, zaman dulu kan nggak ada selfie-selfian Jadi gitu. balas dendam jadi sekarang. iya zaman muda gitu. Sekarang udah tua ya ada foto-foto jadi suka sekali gitu. Nafsu gitu. Ya segitu aja gitu ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus ditanya ini teh mau apa saya segala dipotret ya, misalkan lagi buka kan ada yang memamerkan hanya perbuatan umum dan yang bahaya pamer amal. Pas saum tret alhamdulillah walaupun hanya dengan tempe dan gepuk, yang penting saum saya diterima Allah Subhanahu wa taala, ceprot dapat. Atau lagi tahajud atau ada mobil orang bagus, tret gitu. Padahal yang punya mobilnya di dalam. Harus ditanyakan niatnya apa ya. Kalau masalah ibadah yang fardu orang lain tahu gak apa-apa. Tapi kalau yang sunnah-sunnah mah gak usah lah. Bisi gak dicatat oleh Allah karena niatnya orang lain. Demi orang, harusnya demi Allah, betul? Tapi hati ibu gimana sekarang kalau posting itu gembira atau ragu? Agak ragu, kalau ragu tinggalkan. Gak apa-apalah, gak usah. Udah capek posting-postingan teh, ya. Udah ada, dan ibu kelas berapa sekarang? jadi kelas 3 SMA kelihatan ibu yang mejeh. Nah, udahlah tinggal sekarang bagian posting yang positif. Dan orang lain juga belum tentu senang lihat foto kita dipasang. Itu kunaon Nelly misalkan ya. Ini serius nih, HP teh jangan sampai ngerusak amal dan membuat kita jadi kalah di posting ya enggak? Ini posting, makan cepret posting. Jadi belum sempat makan, cetrot dulu ya, cetret. Dan ini suka ngebohong itu juga yang dipotret. Dia potret ngerawak. Saya nanya teh apa maksudnya ngerawak begini? Seperti supaya friend ketemu baru sekali-kalinya, tapi diposting seakan-akan sahabat sejati. Nipu itu teh hadirin. Tahu penyebabnya apa? Kita cari kedudukan di sisi orang, itu yang bahaya tuh. Harusnya kita cari kedudukan di sisi Allah. Yang bisa membuat sirna amal kita tuh, kita sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Ada dua, coba kalau wanita ingin kelihatan cantik boleh tidak? Cik jawab, nggak usah ngomong Pak, ini urusan perempuan. Wanita ingin kelihatan cantik boleh tidak? Benar boleh? Untuk siapa? Suami siapa? Pengawadul. Kami para lelaki jadi saksi benar. Eka ondangan sakar kebek. Pulang dari ondangan teh bagian capek. Kudu nguruwi gitu. Hare-hare di depan suami mah. Susut dia, lipstik di dia. Keluar harum di rumah kelek. Hati-hati hadirin. Khusyuan mana ibu, dandan atau sholat? Jujur. Tuh kan eta demi siapa? Ayo mulai ditanya ke hati itu nanaonan demi siapa? Kalau kira-kira Allah ridho enggak, kalau enggak usah.
Mau apalah, nggak perlu orang lain tahu segalanya, benar? Sok lihat medsos saya, jarang saya posting tentang pribadi, betul? Padahal 13 juta tah. Hampir nggak ada kan posting tentang kegiatan pribadi, nggak ada kan? Tentang anak keluarga nggak ada. Pasti dakwah wae. Karena saya khawatir orang hanya sibuk lihat saya terus saya mau apa? Nggak penting lah muji Agim, yang penting orang muji Allah. Benar gitu? Coba aja lihat medsos ya kan? Jarang-jarang tentang diri. Sugan lagi naon gitu, enggak. Anak juga cucu lahir, enggak diposting. Nah, yang anak-anak kayak anak ya. Terus kalaupun diposting mau apa? Tapi dulu anak cucu meninggal diposting, minta doa. Didoakan, betul? Boleh jung atau segala diposting, jadi dihapus segala siat. Yang tanya ke hati, niatnya apa? Kalau niatnya membawa kebaikan, lakukan. Kalau hanya muas-muasin diri, jangan. Udah ya hadirin, itu masakan sudah siap di warung ya. Sok atau alarinfak Bapak Ibu, alhamdulillah itu bangunan asrama. Jadi ini teh kelas, ini pakai apa sekarang? Nggak dipakai ya? Ternyata retak. Jadi santri teh Bu belajarnya tadi, di pinggir-pinggir, alhamdulillah. Jadi mereka terlatih untuk belajar di mana wae. Karena kelasnya retak. Nah sekarang kita bangun yang sana. Sok bersedekah, beramal soleh sebelum kita tutup dengan zikir bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah, berkahi bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan pemimpin yang Engkau ridhoi, pemimpin yang adil ya Allah. Lindungi kami dari siapapun yang berbuat zalim. Karuniakan kepada kami pemimpin yang amanah. Lindungi dari orang-orang yang berkhianat ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang jujur. Lindungi kami dari orang-orang yang berbuat licik dan munafik. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang benar-benar bisa membimbing negeri ini, bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Hanya Engkau yang maha tahu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubatan nasuha, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni dan hapuskan sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rizki hanya yang halal barokah, nikmatnya rumah tangga sakinah. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fatah. Karuniakan kemuliaan bagi yang dihina dan direndahkan ya Allah. Cukupi dan lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Berikan kepada kami sisa umur yang berkah, sisa umur yang istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum menyobros nanti istiqoroh dulu ya. Jangan terlibat di dalam sesuatu yang bisa merusak amal soleh kita. Tenang-tenang saja, ajak dengan cara yang baik, jangan menyebar fitnah, dan coblos yang paling kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Insya Allah apapun takdirnya nanti kita terima. Sekian Ibu Bapak, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.